Selamat berjumpa lagi teman-teman dan saudara semua di mana saja berada, seperti biasa di kontennya Empu Gelol. Pada saat ini saya Empu mencoba menanggapi request atau permintaan dari saudara kita yang meminta Empu Gelol agar bercerita bagaimana sih orang tua zaman dulu ketika mereka akan berangkat melakukan perburuan. Nah, seperti itu. Jadi beserta hal-hal lainnya supaya mendapatkan hewan buruan apa saja yang dilakukan, kurang lebih seperti itulah kira-kira. Nah, jadi memang orang tua zaman dulu ketika mereka mau berburu itu selalu berbagai macam hal yang dipercaya dan diyakini, seperti pantangan-pantangan sebelum mereka berangkat berburu. Seumpamanya ketika di rumah terjadi pertengkaran atau perselisihan antara anak istri, maka dia akan mengurungkan niatnya untuk berburu, karena itu suatu pertanda kalau mereka berangkat berburu pasti tidak akan mendapatkan hewan buruan seperti itu. Selain itu ada juga pertanda lain ketika dia akan berangkat, seumpamanya kakinya tersandung kayu atau apa atau batu jika di dalam perjalanan, ketika di rumah juga dia tersandung seumpamanya papan atau apa hal-hal yang menonjol kelihatannya hingga membuat hampir terjatuh seumpamanya, maka itu suatu pertanda juga dia akan mengurungkan niatnya untuk pergi berburu mencari hewan buruan seperti itu. Nah, jadi itu salah satu pertandanya. Tapi selain yang Empu sebutkan ini, sebenarnya banyak lagi pertanda-pertanda seseorang apabila akan melakukan perburuan di dalam hutan. Nah, jadi perburuan ini di dalam hutan macam-macam, Empu tidak bisa menyebutkan karena kadang ada juga yang berburu siang, ada juga yang berburu malam seumpamanya. Itu tergantung kebiasaannya masing-masing, karena kedua-duanya itu sering dilakukan oleh orang-orang kita Dayak pada umumnya. Nah, jadi apabila dia berburu malam seumpamanya, kebanyakan kita Dayak ini kalau berburu malam biasanya dia akan menghindari yang bulannya terang. Bulan terang maksudnya itu terang bulan, karena dipercaya apabila bulan terang susah mendapatkan hewan buruan, nggak ketemu apa-apa menurut kepercayaan orang tua dulu. Jadi dia akan berangkat berburu itu bunyi benua ketika bulan sirap. Nah, jadi cahaya bulan itu tidak kelihatan, bulan tidak menampakkan cahayanya di atas, gelap, maka dia akan berangkat pergi berburu mencari hewan buruan yang ada seperti itu. Di dalam berangkat berburu orang bahari maupun masa kini, mereka biasanya ya membawa mandau, membawa tombak. Itu poin yang paling terpenting di dalam mereka berburu mencari hewan buruannya. Tuh. Dan biasanya mereka akan memasuki hutan-hutan tersebut karena mereka adalah seorang pemburu handal. Dipastikan, saya rasa hampir nggak pernah mereka tersesat seperti itu. Mereka akan tahu arah tempat kembali ke tujuan mereka semula seperti itu. Nah, jadi selain berburu, kita orang Dayak juga akan biasanya membuat jerat
seperti bunyi kami benua itu jipah, atau membuat bunyi poti, bunyi kami benua, benti, bahasa orang Kutai bilang poti itu belenti. Nah, perbedaan poti dan belenti, kalau jipah ini kita memasang jerat seperti jerat burung, dia ada woi bunyi benua itu, kayu lalu dipasang tali, baru dibuat lingkaran tali tersebut pas dipijakan yang dilewati oleh bunyi benua itu lurat Bawi, tempat-tempat babi sering lewat. Nah, jadi itu juga di zaman dulu dia nggak ada pakai umpan apa-apa. Ketika babi lewat di jalan tersebut, maka kaki dia terinjak di tempat itu, yang di tali yang sudah siapkan untuk tempat pijakannya itu, maka posisinya kaki babi tadi akan terkena dan tergantung sebelah seperti itu. Nah, itu jerat jipah. Nah, untuk jerat jipah ini biasanya dia kena posisinya kebanyakan pasti hidup, nggak mati, karena kan dia jerat kaki saja sampai si pemasang jerat ini datang dan kondisi babi tetap masih hidup. Jarang sekali terjadi sampai mati, kecuali si pemasang jerat ini datangnya seumpamanya 1 minggu atau 2 minggu, maka kemungkinan babi tersebut bisa mati karena kelaparan seperti itu. Kan kaki terjerat kan nggak bisa mendapat makanan. Selain itu pula apa yang disebut poti atau belenti dalam bahasa Kutai. Poti ini merupakan bambu yang diruncing, kemudian dipasang di jalur babi. Nah, jadi dipasang rotan sepanjang jalur itu. Apabila babi tersebut melanggar rotan ini, maka belenti yang dari bambu tadi yang sudah diruncingkan seperti bambu runcing itu akan melesat pas ke badannya. Biasanya posisi belenti ini kalau terkena kebanyakan babi pasti mati. Nah, itu. Jadi untuk belenti ini pada saat ini kita orang Dayak, saya rasa mungkin ya hampir umum, itu sepertinya tidak kita gunakan lagi belenti, karena membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang ini manusia makin banyak, ramai, hutan manapun itu pasti dijajaki oleh orang. Tapi kalau untuk orang-orang kita asli Kalimantan, saya yakin pasti tahu tempat-tempat yang ada belenti, biasanya kan dikasih tanda. Tapi kalau orang luar, ini kan berbahayanya kalau ada orang luar pas kebetulan melakukan penelitian segala macam tentang hutan dan serta lain-lainnya, takutnya terkena belenti ini. Nah, makanya itu belenti ini tidak diberlakukan pada saat ini seperti itu. Dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atas request permintaan saudaraku yang ada. Saya Empu Glol tetap memohon maaf apabila yang saya sampaikan ini sekiranya masih belum atau terlalu jauh untuk menjawab request saudaraku yang ada di dalam permohonannya. Tapi saya Empu Glol juga tetap berusaha sebaik mungkin apa yang bisa saya sampaikan meski sedikit. Semoga saja ini bermanfaat, berguna bagi kita semua cerita Empu ini. Dan tak lupa seperti biasa mohon maaf kalau Empu ada kata yang salah ya terhadap semua saudaraku di mana saja. Tak lupa saya ucapkan salam budaya dan tabe buat kita semua. Amin.